Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Septiani Asinatuha Tujihan with last ID number 183. In this video, I will explain a few material about speech act in subject semantic and pragmatic. So, speech act is an action performed by means of language. According to Charlotte 1970 5. All utterance contain of action and smallest unit of communication called as a speech act. Jadi speech act itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan melalui bahasa. Menurut Charlotte tahun 1975, all of utterance, jadi semua ujaran ini mengandung aksi, dan unit terkecil dari komunikasi itu adalah disebut sebagai speech act. I will explain teori speech act by Austin 1962. Jadi menurut teori speech act menurut Austin tahun 1962, speech act ini ada 3 cabang, yaitu locution, illocution, dan perlocution. Jadi menurut Austin, jadi teori speech act menurut Austin tahun 1962, ini terdapat 3 cabang, yaitu locution, illocution, and the last is perlocution. First is locution. Locution is utterance from the speakers, and then the second is illocution. Illocution is a message from the speaker. Jadi pesan dari speaker. Jadi ujaran. Ujaran locution itu kan tadi ujaran. Ujaran itu mengandung pesan. Pesannya ini disebut sebagai illocution. And the last is perlocution. Perlocution itu adalah interpretasi dari pendengar setelah mendengar ujaran yang diucapkan oleh speakers tadi. I will give 2 example about speech act. There are locution, illocution, and then perlocution. So the utterance locution, can you pass the salt? Can you pass the salt is a locution in speech act. And then illocution, speakers want someone to bring a salt to him. And then perlocution, interpretasi dari pendengarnya setelah mendengar can you pass the salt, and then the hearer will bring the salt to him. Di contoh yang kedua, kalimatnya adalah utterance-nya atau the locution-nya itu you should study for exam. Jadi kita ibaratkan yang bilang itu seorang ibu yang menyuruh anaknya untuk belajar untuk ujian. Jadi you should study for exam. And then the locution-nya itu si ibu memberikan komando atau commanding for her child to study gitu. Pesannya itu yaitu tadi si ibu meminta atau meminta anaknya untuk belajar. Dan si perlocution-nya atau interpretasi berikan si ibu tadi menyuruh anaknya, otomatis si pendengar adalah anaknya kan. Jadi ibunya ini meminta anaknya untuk belajar. Interpretasinya anaknya harusnya belajar kan secara tidak langsung ini anaknya itu feels motivate and directly study. Jadi secara tidak langsung dia belajar gitu. Kalau enggak bisa jadi nih interpretasinya itu si anak the child feels pressure or decide to ignore the advice or the commanding. Jadi anaknya itu tertekan dari kata-kata si ibunya. Anaknya bisa memilih untuk tidak untuk mengabaikan komando dari ibunya kan. Bisa aja kan
ada anak yang bisa termotivasi dari kata-kata tersebut, kayak kamu belajar dong buat besok ujiannya. Nah, ada yang langsung belajar, ada yang juga kayak ih malas banget disuruh belajar kayak gini kan. Kadang ada yang anak tuh mending kemauan sendiri tanpa harus disuruh, jadi kemauan sendiri ini lebih menggugah motivasi dia untuk belajar ketimbang disuruh sama ibunya atau disuruh sama orang lain. Okay, and the last, uh, in the speech act there are 5 types of speech act. The first is assertive speech act, the second is commissive speech act, the third is directive speech act, the fourth is expressive speech act, and the last is declarative speech act. Okay, the first is assertive speech act. In the assertive speech act, that is the state what the speakers believe to be case or not. Jadi itu apa namanya, asertif ini menyatakan apa yang dipercaya oleh si speakers. Nah, di dalam kan tadi ada 5 speech act ya, 5 tipe speech act. Nah, di dalam 5 tipe itu masih dibagi lagi, misal asertif itu ada apa aja, komisif ada apa aja, kayak gitu. Nah, terus apa namanya, yang kedua ada commissive speech act. Commissive speech act. Nah, di commissive speech act ini dia adalah that speakers use to commit themselves. Jadi apa namanya, komitmen yang dibuat oleh speakers di future, di masa yang depan itu. Misal kayak, nah contohnya nih, salah satu contoh yang termasuk commissive itu adalah promising. Nah, promising ini termasuk salah satu contoh dari commissive itu tadi. Yang ketiga ada directive speech act. Nah, directive speech act ini the speakers get someone else to do something. Jadi speakers ini menginginkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, contohnya ya tadi, contoh speech act yang kedua yaitu you should study for exam. Nah, itu termasuk commanding. Jadi menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. Kan si ibu menyuruh anaknya untuk belajar, tapi ya itu tergantung anaknya mau menjalankan perintah itu atau tidak. Jadi itu bisa dibilang komando ya, commanding gitu. Jadi yang keempat ada expressive speech act. Nah, expressive speech act ini that state speaker feels. Jadi menyatakan apa yang dirasakan oleh si speaker. Jadi kayak apa ya, psikologikal gitu, rasa sakit, suka. Terus yang termasuk di expressive speech act ini ada apologizing, ada thanking, kayak gitu. Terus yang kelima, the five and the last ada declarative speech act. Nah, declarative speech act is change the state of the word via utterance. Jadi di mengubah keadaan kata melalui ujaran. Contohnya itu, ini contoh kalimatnya di declarative speech act itu, I now pronounce you husband and wife, kayak gitu. I think enough for review material about speech act. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.